Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV, berjumpa kembali di dialog khusus Dina Raisya. Hari ini kita akan berbincang bersama Mas Miftah. Halo Mas Miftah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Mbak Dina, sehat? Oh, sehat banget. Alhamdulillah. Pemirsa, Mas Miftah ini adalah Direktur OMI Institute. OMI adalah Olat Maras Institute ya. OMI sudah melakukan penelitian, survei ya. OMI adalah lembaga survei ya. Lembaga survei Sumbawa, dan mereka telah melakukan survei dari masa 1 tahun sebelum Cabub-Cawabub mencalonkan diri. Konteksnya pilkada ya? Ya, pilkada. Kalau konteks pilkada kurang lebih setahun kita sudah. 1 tahun sebelum pencalonan. Pendaftaran itu sudah setahun. Kemudian pendaftaran, kemudian masa kampanye ya, Mas Miftah ya. Sampai masa ya ini sebelum pemilihan lagi. Sampai sebelum pemilihan. Ya, sebulan sebelum pemilihan. Oke. Pemirsa, OMI Institute sudah melakukan survei terkait Pilkada Sumbawa ya. Ini kaitannya dengan Pilkada Sumbawa karena hari ini Senin tanggal 26 April 2021 Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik oleh Gubernur NTB di kantor Gubernur. Karena itu saya mengundang Mas Miftah, Direktur OMI Institute, untuk menceritakan kepada kita terkait hal-hal hasil survei, ya Mas Miftah, hal-hal hasil survei yang nantinya bisa dijadikan mungkin gambaran besar buat pemimpin baru kita, ya Haji Mo dan Bu Novi, untuk menjalankan roda kepemimpinannya yang tidak penuh 5 tahun, tapi kurang dari 4 tahun. Jadi apa saja yang bisa dimaksimalkan. Tapi saya ingin berbincang dulu tentang awal mula OMI melakukan survei 1 tahun sebelum pencalonan. Ya. Jadi gini sih Mbak Dina, sebenarnya kalau kita bicara pilkada, itu kita memang 2019 ya, kan 2020 pemilihan, 2019 kurang lebih pertengahan 2019 kita sudah mulai survei. Sudah mulai survei. Kurang lebih ada banyak sekali nama dari birokrat, dari akademisi. Kalau 1 tahun sebelum pencalonan tuh surveinya tentang apa, Mas? Jadi gini Mbak, jadi kalau survei itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu adalah survei popularitas. Oke. Survei popularitas itu kalau 1 tahun itu terhitung telat sebenarnya. Oh, harusnya? Biasanya itu 2-3 tahun itu kita sudah mulai survei. Ya. Itu kalau survei popularitas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mengetahui ya kira-kira dari berpuluh-puluh nama ini ya. Siapa yang dikenal oleh masyarakat gitu. Nah, dikenal pun ini ada 2. Nah, misalkan sekarang nih saya kenal Mbak Dina atau Mbak Dina kenal saya kayak gitu. Kan ada 2 pilihannya. Apakah kenal suka atau kenal tidak suka? Kayak gitu. Jadi gitu juga dengan bakal calon gitu. Jadi kita perlu tahu juga apakah masyarakat itu kenal dia suka atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan suka, itu akan ada kecenderungan nantinya akan dipilih seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak suka, itu kecenderungannya mungkin ya agak susah untuk dipilih gitu. Nah, itu gambarannya. Survei kan sampel ya, Mas ya? Ya, itu sampel gitu. Nah, tadi yang popularitas, Mbak ya. Yang kedua, itu ya kurang lebih 1 tahun mendekati 3-4 bulan sebelum pencalonan itu akseptabilitas. Nah, itu survei daya tolak. Jadi kita udah tahu nih orangnya. Kira-kira namanya ini sudah mulai mendekati nih ya. Kan kurang lebih itu ada hampir 10-11 pasangan calon lah Januari 2020. Pasangan atau person, Mas? Ada person, ada pasangan. Ya, kalau kita lihat pasangan calon nomor 3 kan, Pak Talib dan Pak Sudir itu kan beliau kalau nggak salah sudah udah memastikan jauh, diri berpasangan. Sudah hampir 2 tahun sebelum pemilihan itu sudah mulai menggaung suaranya. Ya, kemudian ada yang person, ada yang pasangan, itu akseptabilitas. Kira-kira bagaimana daya tolak masyarakat dengan kalau si ini dipasangkan dengan ini tuh gimana? Gitu, ya. Nah, mulai yang terakhir ketika sudah mendaftar, sudah jelas berapa pasangan calon, baru yang terakhir itu adalah
elektabilitas. Iya, baru kita tahu kira-kira di antara 5 pasangan calon ini siapa yang paling tinggi. Seperti itu modelnya, gambarannya. Kalau permasalahan daerah nggak disurvei, Mas? Tentu kita survei juga. Survei juga. Jadi gini, Mbak, saya ya selain di Olat Maras Institute ya, saya juga bersama teman-teman membangun salah satu lembaga survei namanya MI Institute. MI Institute. Karena kalau Olat Maras Institute ya ini adalah sebuah lembaga ya yang berafiliasi dengan salah satu perguruan tinggi di Sumbawa kayak gitu. Jadi beberapa peneliti-penelitinya adalah dosen-dosen, peneliti-penelitinya adalah pengkajian dosen-dosen. Nah kemudian kita di MI Institute juga membangun sebuah lembaga yang mengkaji sosial juga. Nah, kadang-kala kita berkolaborasi. Di survei terakhir kita berkolaborasi dengan teman-teman MY, dengan teman-teman OMI kayak gitu. Karena kita lihat isinya dosen juga sama. Isinya rata-rata dosen gitu. Ada juga yang non dosen juga ya. Tapi memang rata-rata pengamat politik lah di Sumbawa pengamat politik. Ya. Nah, kalau berbicara permasalahan yang ada di Sumbawa, sebenarnya bukan hanya setahun sebelum pemilihan ya. Saya gitu bersama teman-teman, contohnya di MI Institute saja itu sejak tahun 2018 itu kami sudah mensurvei kinerja Pak Husni dan Pak Mo, Pak Husni almarhum dan Pak Mo waktu itu ya. Dan di situ kita sudah tahu masalah-masalah yang ada di Sumbawa. Nah, memang gini Mbak, banyak yang mengira nih ya, survei politik itu menganggap sebagai ya alat untuk menjelaskan siapa yang tertinggi, siapa yang terendah. Kemudian sebagai propaganda. Kemudian sebagai alat untuk, ada yang bilang untuk menjatuhkan lawan dan lain-lain. Karena memang terlihat seperti itu. Terlihat seperti itu ya gitu. Cuma sebenarnya saya secara pribadi dengan teman-teman ya itu hanya mungkin 10-15% saja gitu. Tapi tujuan utama kami membuat lembaga survei ini adalah untuk melihat problem yang ada di Sumbawa. Contohnya nih 2018, tentunya ini akan berafiliasi juga dengan periode yang sekarang ya, seperti itu. Satu problemnya adalah problem kedekatan antara masyarakat dengan pemimpin. Ya, itu mungkin jadi PR ya untuk Pak Mo dan Bu Novi ke depannya kayak gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Tadi Mbak Dedia sudah sampaikan ya. Di sini kepemimpinan Pak Mo dan Bu Novi nggak sampai 5 tahun, bahkan kurang dari 4 tahun. Kurang dari 4 tahun, benar. Nah tentunya kita memerlukan komunikasi yang intens dan bagus dari kedua pemimpin tersebut kayak gitu. Kita punya 24 kecamatan, ada 165 desa dan kelurahan kayak gitu. Tentunya mungkin agak susah ya, apalagi di tengah pandemi ini, itu harus menyelesaikan problem di 24 kecamatan. Kenapa itu jadi problem terbesar, Mas Miftah, kedekatan dengan masyarakat? Apakah seperti gaya gubernur yang selalu mendatangi masyarakat gitu sejak beliau kampanye hingga sekarang masa jabatannya? Bukankah lebih penting justru masalahnya diselesaikan? Ya, itu. Jadi gini sih Mbak Dina, masyarakat Sumbawa ya dari riset kami, dari pengamatan kami kayak gitu, kita mungkin ngelihat ada culture ya, ada kultur kita misalkan kayak laung pantar, kemudian diskusi dan lain-lain kayak gitu. Nah, secara realitas problem di Sumbawa kan ada banyak sekali ya, terkait pasar yang baru-baru ini ya masih berjalan itu ya, bahkan semakin ruwet, sampah gitu. Benar. Kemudian terkait jalan tentunya, terutama di daerah-daerah Batu Lante, Orang Telu, Ropang kayak gitu, atau perjalanan menuju ke Nangguar kayak gitu ya. Ada banyak sekali problem itu. Batu Rotok ya. Proyeknya nggak jadi katanya. Benar. Saya malah nggak tahu. Katanya ya, saya baca di medsos sih. Ya, jadi memang untuk menemui 24 kecamatan itu agak susah. Jadi kita perlu ada komunikasi yang intens ya, minimal Mbak Nina ya. Kan gini, dalam perencanaan sebuah program itu kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung. Tapi satu adalah perencanaan, kedua adalah komunikasi. Dan sama dengan komunikasi adalah kita perlu memberitahukan masyarakat gitu bahwa realitas ini harus jujur nih gitu ya. Realitas sekarang keadaan pandemi. Realitas sekarang keadaan misalkan ada problem yang kalau kita buat skala prioritas, ada skala prioritas. Kita perlu komunikasikan kepada masyarakat kayak gitu. Perlu dikomunikasikan. Tetapi jangan hanya sekedar komunikasi gitu ya. Datang ke sana, sampaikan apa yang menjadi problem kita misalkan. Ketika ada masukan dari masyarakat,
mungkin bisa jadi masyarakat bisa membantu di awal-awal ya, misalkan gitu. Kalau bicara misalkan terkait jalan kayak gitu, misalkan kita bicara terkait jalan, mungkin di awal masih banyak sekali ya, apalagi ketika Batu Lanti pertama kali muncul kan ini banyak sekali di grup Facebook itu ribut semuanya. Masalah dana, masalah siapa yang usulkan pertama, masalah kok bisa sih buat dengan anggaran seperti ini, sebenarnya miskomunikasi aja gitu. Nah, sebenarnya perlu ada kedekatan masyarakat, pemimpin dengan masyarakat untuk menyampaikan. Sama seperti pasar Berang-Bara, ternyata desainnya nggak dimau oleh pedagang. Jadi semuanya sih terkait komunikasi. Walaupun ya di balik itu jangan hanya komunikasi aja, tapi perencanaannya juga. Tapi kan sekali saya sampaikan, kita tahulah bagaimana pemerintah itu membuat sebuah program itu kan pasti pernah perencanaan, pasti perencanaan gitu ya. Ketika kita merencanakan tahun ini, terrealisasi tahun depan. Ya, ketika kita merencanakan tahun ini bisa jadi 2 tahun lagi terencana gitu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Yang penting kejujuran dan menyampaikan yang sebenarnya aja ke masyarakat yang terjadi, seperti itu sih. Gitu. Itu problem, menurut saya problem terbesar. Walaupun orang mengatakan apa sih nggak penting, itu penting menyelesaikan masalah, tapi di hasil survei kami itu problem terbesar. Hasil survei menunjukkan bahwa komunikasi pemimpin dengan masyarakat itu minim. Ya, itu langkah awal. Dan dibutuhkan sekarang. Ya. Bagaimana dengan 10 program unggulan kepemimpinan Monovi yang dijanjikan saat mereka kampanye, Mas Miftah? Ini menarik, Mbak Dina ya. Kenapa menarik? Karena baru beberapa hari yang lalu saya juga menulis di media ya terkait meneropong kira-kira Monovi bisa nggak sih ngelakuin 10 program unggulan 10 janjinya. Ya, 10 janji ini gitu. Tentunya ada banyak janji ya di visi misi ya. Tetapi kan ada sudah 10, dikerucutkan ya. Yang pasti ketika itu menjadi 10 program unggulan, bisa saya pastikan tentu tim dari Pak Haji Mo dan Bu Novi sudah memikirkan dengan matang. Ya, bahkan mungkin beliau berdua juga memikirkan dengan matang. Kenapa harus 10 program ini yang dimunculkan? Itu yang pertama. Gitu. Kedua adalah ketika saya menyampaikan tulisan saya kemarin ke publik gitu, ada banyak sekali komentar. Komentar yang pertama adalah yang paling penting sekarang adalah pasar, yang paling penting sekarang adalah sampah gitu ya. Nanti dulu program unggulan dan lain-lain. Nah, kalau saya secara pribadi sama seperti yang saya sampaikan tadi itu, 10 program unggulan ini memang harus menjadi prioritas untuk dipikirkan. Ya, dalam artian dipikirkan adalah paling tidak 100 hari kerja lah ya. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu juga ya kata-kata 100 hari kerja itu dari mana bermula gitu ya. Presiden, gubernur. Padahal 100 hari ya waktu yang bisa dibilang singkat, bisa dibilang panjang juga kayak gitu ya. Nah, paling tidak misalkan kalau 100 hari kerja itu 10 program itu sudah terencana. Dalam artian terencana ketika disampaikan ke masyarakat ini sudah kami pembahasan anggaran minimal, atau mungkin di Bapeda sudah mulai diusulkan kayak gitu, atau mulai dipikirkan. Karena ini kan cukup seksi juga program-program ini. Satu, ada pemberian SK ya untuk guru-guru honorer gitu ya, kemudian untuk tenaga kesehatan juga gitu. Yang saya tulis, kemudian ada juga terkait pelatihan kepada pekerja-pekerja yang kayak tukang kayu, tukang las gitu. Beberapa hari ini saya diskusi dengan keahlian khusus. Saya sempat diskusi dengan beberapa teman-teman yang yang fokus juga di bidang itu gitu ya. Karena ada banyak sekali proyek-proyek di Sumbawa kadangkala itu nggak bisa dieksekusi. Nah, nggak bisa dieksekusi oleh orang daerah gitu karena nggak punya keahliannya. Benar, minimal nggak punya sertifikat mereka kan gitu. Nggak punya sertifikat. Nah, ketika mereka dilatih punya sertifikat, punya kemampuan kayak gitu, ya udah mereka bisa digunakan. Dan ini seksi sekali menurut saya. Kemudian nggak perlu ngambil SDM dari luar. Benar. Kemudian ada juga membahas terkait halal untuk ada BPOM gitu ya. Benar. Kemudian bantuan untuk UKM dan startup kayak gitu. Kita lihat sekarang kalau kita keluar gitu ya, ada banyak sekali memang di tahun-tahun 2010 hingga 2021 ini ada banyak sekali anak-anak muda yang dulunya kuliah di Jawa gitu ya. Walaupun sekarang mungkin ada banyak yang kuliah di daerah juga ya, karena sudah ada beberapa kampus sekarang itu. Mereka balik ke daerah buat
apa ya, buat kayak lapak, buat rumah makan, Iya, benar. kemudian buat jual-jualan online dan lain. Apalagi sekarang ketika pandemi, jualan online juga mulai marak Rame, juga iya, gitu ya. Dan ini sangat dibutuhkan gitu ya, permodalan, kemudian pelatihan-pelatihan. Nah, yang paling penting juga pasar gitu. Pemerintah bisa memastikan kira-kira nanti ini siapa yang beli ya gitu. Nah, yang terakhir mungkin yang saya pantau walaupun ada 10 ya. Karena memang kajian saya kebanyakan juga kajian budaya juga. Menarik ketika beliau berdua memunculkan terkait wisata, sejarah dan budaya. Nah, karena ini ada survei kami juga Mbak Dina 2018 itu. Ternyata gitu ya, ketika kita survei masyarakat Sumbawa lebih banyak ketika dia berbicara terkait pariwisata, mereka lebih condong ke pariwisata sejarah dan budaya. Kayak gitu. Jadi kita kan saat ini kemarin banyak promo alam gitu ya. Nah, sebenarnya wisata sejarah itu ada banyak sekali bisa dilakukan. Ketika Raisya, CEO PT DRTV Media Sumbawa beserta segenap jajaran manajemen mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ketika Bali bicara terkait alam, pantainya, Lombok juga terkait alam, kita bisa menawarkan wisata sejarah dan budaya sebelum dia ke Raja Ampat kayak gitu. Terus ngapain kalau wisata sejarah dan budaya? Ada banyak sekali Mbak Din gini. Yang pertama adalah kalau kita berbicara terkait museum ya, karena ini saya kenapa berani ngomong seperti ini? Karena saya sudah riset ya beberapa tahun-tahun yang lalu. Kalau kita bicara terkait museum gitu ya, museum itu kan satu ruangan di dalamnya ada etalase lah ya. Gitu. Benar. Orang bayangannya museum itu adalah ruangan gitu. Nah, kenapa nggak kita buat museum itu adalah Sumbawanya? Sumbawa itu museum kayak gitu. Jadi etalasenya mana gitu? Saya 2-3. Jadi tidak harus sebuah gedung gitu kan? Gitu. Jadi saya 2-3 tahun ini cukup sering bermain di Arpusda ya, arsip dan perpustakaan gitu ya. Beberapa kali menjadi juri untuk lomba penulisan sejarah juga. Problem terbesar dari mereka adalah ada banyak sekali book ya. Jadi book itu cerita tentang sejarah Sumbawa yang ditulis pakai sastra Jontal Arab gitu. Itu di rumah-rumah masyarakat dan itu banyak yang nggak mau dikasih ke pemerintah karena dianggap sakral. Itu dari turun-temurun dari kakek dan lain-lain. Nah, maksud saya kenapa nggak orangnya saja yang didatangkan ke sana gitu, jangan nggak perlu barangnya diambil pemerintah gitu. Jadi orang yang wisatawan datang ke sini mereka bisa misalkan tinggal di rumah warga. Kita arahkan ke tempat yang ada peninggalan sejarah itu maksudnya ya Mas Miftah. Jadi kita buat saja semacam kayak map rute gitu. Tapi ini perlu ada riset panjang ya. Riset pertama adalah kita mengkaji dulu kira-kira Sumbawa itu arahnya kemana dulu gitu. Itu mungkin yang di paling awal. Ya kesiapan atribut pendukungnya tentunya kan, transportasi, guide dan sebagainya. Lokasinya tentunya apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Bahkan mungkin saya kepikiran kantor-kantor itu memang desainnya desain budaya gitu. Karena tapi Mas Miftah, maaf saya potong. Mungkin nggak sih kesulitan para pemimpin kita gitu mengatur daerah Sumbawa ini, karena Sumbawa dari dulu hingga sekarang belum jelas mau identitasnya itu jadi kota apa. Kalau misalnya Malang ya kan, kota agribisnis gitu kan, karena alamnya menghasilkan sangat subur dan menghasilkan, kemudian pariwisata bermunculan dengan sendirinya gitu. Kalau Jogja kita sudah paham kota pendidikan ya kan, kampus-kampus, sekolah, semua dengan kurikulumnya, bahkan dikombin dengan budaya Jawa itu kan. Nah, Bali, Lombok sudah jelas identitasnya, maka arah pembangunannya pun sangat fokus gitu. Nah, Sumbawa ini agak nggak jelas. Iya nggak sih Mas Miftah? Atau ini pandangan pribadi saya gitu? Saya setuju 100% lah dengan Mbak Dina gitu. Itu yang sering juga saya lontarkan di beberapa pertemuan-pertemuan kayak gitu. Di tulisan-tulisan juga sering saya tulis. Ya, dulu kita pernah menjadi primadona kerbau ya kan. Kemudian kita swasembada beras gitu kan. Nah, sekarang entah mau apa gitu. Jadi saya setuju dengan Mbak Dina. Jadi yang pertama begini sih Mbak Din, sebenarnya startnya itu
saya bisa bilang telat, bisa bilang enggak gitu ya, karena sekarang sudah masuk dalam masa pemerintahan, sudah ada 10 program, sudah ada dan yang lain gitu. Tetapi kalau itu kan kalau kita bicara terkait politik ya, orang cuma 5 tahun, cuma 3 tahun, sekarang cuma 3 tahun 8 bulan gitu memimpin seperti itu. Tetapi kita harus ada jiwa cinta daerah gitu ya, benar. Bahwa pemimpin sekarang harus mulai start gitu. Siapapun pemimpinnya nanti itu juga harus sadar juga yang kita lakukan. Nah, memang yang langkah pertama Mbak Dina ya, karena memang sekarang itu PR besar untuk para akademisi juga kayak gitu. Jadi mengkaji kira-kira arah pembangunan Sumbawa itu seperti apa. Bukan hanya sekedar mengkaji dalam artian ini ada jagung, ada pertanian, ada kerbau, ada sapi, bukan hanya sekedar itu. Yang dimaksud dengan pengkajian itu sama dengan yang saya bilang tadi, museum tadi itu. Kita benar-benar mengkaji kira-kira Sumbawa itu kalau di daerah barat itu lebih fokus kemana, selatan fokus kemana, timur fokus kemana, kota fokus kemana. Kita nggak boleh paksakan untuk satu identitas misalkan. Karena karakternya memang berbeda-beda. Bukan hanya sumber daya alam saja gitu, tetapi juga sumber daya manusia dengan culture masyarakat. Ya misalkan dulu saya sering diskusi dengan Camat Lunyuk yang dulunya Camat Lantung gitu ya. Beliau menceritakan bagaimana culture dari masyarakat di desa di Kecamatan Lantung kayak gitu, yang setiap pagi bagaimana keadaannya, siang apa kegiatannya, harus disesuaikan dengan keadaannya itu. Nah, sehingga pemerintah itu misalkan nih riset setahun ya. Kalau emang agak susah menjadi satu identitas, kita mungkin bisa menjadi menjadi 3 atau 4 identitas tapi digabungkan. Misalkan adalah ke kota kebudayaan modernitas. Misal seperti itu. Apa maksudnya kebudayaan modernitas? Bahwa kita nggak bisa pungkiri dari hasil survei kita, riset kita, kebudayaan di Sumbawa masih sangat besar kayak gitu. Itu yang pertama. Orang-orang yang sangat paham kebudayaan masih sangat banyak. Ada lembaga adat Tanah Samawa, ada orang-orang mengkaji sastra-sastra Sumba dan lain, ada banyak sekali sebenarnya. Cuma belum dapat ruang saja gitu. Nah, ketika misalnya sudah kebudayaan, tapi jangan lupa bahwa sekarang modernitas sudah banyak berkembang. Misalkan seperti apa? Dikawinkan antara modernitas, misalkan bagaimana masyarakat bertani dengan yang dulunya tradisional dengan modernitas digabungkan, misalkan seperti itu. Nah, sehingga tampak jelas gitu ya bahwa daerah-daerah, desa-desa itu identitasnya berkembang kayak gitu. Sekarang kan kita lihat nih ada desa kebudayaan yang yang dilaunchingkan desa apalah, promosi-promosinya semuanya. Tapi harus ada satu gitu. Tapi kalau saya secara pribadi paling cocok itu adalah kota kebudayaan yang mereka pengembangannya modernitas. Gitu. Kita menekankan istilahnya gini. Bagaimana dengan potensi perkembangan ekonominya? Bisakah? Sangat bisa. Gini loh Mbak Din, banyak yang bilang, aduh tradisional, pemasukan daerah kurang dan lain-lain. Coba deh Mbak Dina main-main ke mall yang ada di Jakarta, ya. Nggak usah jauh-jauh deh mall Jakarta, mall Mataram deh, ya. Pergi kita ke Mataram, di dalam sebuah mall yang megah ada sebuah restoran. Restoran yang itu dibuat dengan bali-bali. Di dalamnya itu duduknya ada semacam kayak beruga. Dari bambu. Dikasih makan kita itu piringnya piring bambu. Bahkan kalau di Jogja dulu sama cobek-cobeknya. Bahkan dulu waktu saya di Jogja ada yang bahkan sampai gelasnya pakai bambu dan lain-lain. Itu apa maksudnya Mbak Din? Maksudnya itu adalah masyarakat sekarang di dunia ya itu lagi bernostalgia ya dengan perkembangan modernitas sekarang ya, mereka bernostalgia dengan kebudayaan kayak gitu. Maksudnya saya seperti apa? Sebelum kita telat gitu ya, kita punya modal kebudayaan, kita punya modal masih banyak tempat-tempat budaya-budaya yang hadir di Sumbawa, orang-orangnya masih bisa bercerita, orang-orangnya bisa membuat narasi kayak gitu ya. Alamnya juga mendukung kayak gitu. Nah, yang saya maksud kita bicara fokus ke pariwisata misalkan ya. Kita bicara pariwisata modernitas dalam arti apa? Modernitas mudah diakses, datang ke sana pakai bus, ada pesawat yang setiap hari mungkin datang setiap hari mendatangkan orang, hotel ready dan lain-lain. Bahkan mungkin kalau hotel kita bicaranya kalau di kotanya ada hotel ya, tapi kalau di desanya di rumah warga misalkan didesain gimana cara jadi kebudayaan dan itu bisa dijual, itu jauh lebih mahal dibandingkan
sekarang yang modernitas dan sudah mulai terlupakan. Itu satu Sumbawa kenapa seperti itu, karena tadi saya bilang ya kita bisa membuat suatu pariwisata alternatif. Yang kedua 2022 itu kan ada MotoGP loh di Lombok. Iya benar. Pertanyaannya Sumbawa udah siap apa belum gitu. Yang hadir itu tuh oke lah COVID ya, mungkin saya nggak tahu. Yang saya dengar itu kemarin tiketnya sudah sold out gitu ya. Ketika misalkan di Lombok mereka hadir nonton dan lain-lain. Belum MotoGP kalau tahun MotoGP, ini. yang sekarang MotoGP ya. Belum bisa untuk MotoGP tahun ini ya, tahun depan ya. Tapi katanya sekarang tahun sudah ini, mulai persiapan. Superbike. Nah pertanyaannya adalah Sumbawa udah siap belum untuk nampung mereka gitu. Ketika misalkan mereka bosan nih, apalagi daerah Mandalika itu kan daerah laut ya, pantai di sana. Saya berkali-kali ke sana. Tapi saya nggak tahu posisi tempat. Saya juga kemarin pas ke sana tuh bingung daerah tempat balapnya di mana gitu ya. Tapi pastinya di daerah laut dan lain-lain. Saya yakin ketika mereka itu jenuh di sana, atau mungkin orang ketika datang ke sana, saya yakin nggak mungkin lah besok tanding hari ini datang gitu, nggak mungkin, pasti seminggu 3 hari. Kita harus siapkan loh. Kemudian paskanya juga. Kita harus siapkan. Sumbawa harus siap itu untuk itu. Siap apa gitu? Kalau saya secara pribadi. Tapi kalau Lombok menyiapkan, mungkin mereka nggak bakalan nyebrang ke sini, Mas Miftah. Tentunya kita harus tahu juga ya apa aja kita bisa bedakan gitu. Lombok ya dia alam, dia kebudayaan. Cuma kalau kita misalkan masih bisa nawarkan lebih bagus ya mungkin mereka akan mencoba mungkin akan mencoba. Apalagi sekarang kan komunikasi antara ya inilah kita butuhkan jago negosiasi pemimpin daerah kita ya kayak gitu. Kita bisa diskusi dengan gubernur, kita bisa diskusi dengan misalkan bupati yang ada di sana, atau mungkin skalanya mungkin sudah bukan skala gubernur ya, skalanya mungkin udah skala nasional ya, yang megang gitu kementeriannya ya gitu. Mungkin bisa dijadikan salah satu ya, minimal misalkan brosur atau apa ya, kalau misalkan ada berapa ribu orang ya yang datang cuma 100-200 sudah lumayan di Sumbawa untuk memperkenalkan kayak gitu. Jadi itu saran Mas Miftah untuk pasangan Haji Monopi yang akan memimpin. Jadi tantangan utamanya komunikasi. Satu adalah komunikasi. Kemudian segera menemukan jati diri Sumbawa. Dimulai saja dari sekarang. Dan kenapa fokus kebudayaan? Kita punya kebudayaan untuk silaturahim, berkomunikasi dan bagaimana lain-lain. Dengan pertanian kita, Mas Miftah? Pertanian, saya secara pribadi mungkin tidak terlalu fokus ya terkait riset pertanian, karena saya seorang akademisi yang mungkin fokusnya mungkin nggak ke situ gitu. Tetapi itulah yang saya bilang, kita perlu ada pengkajian juga gitu ya, pengkajian. Nah, saya sering diskusi dengan beberapa teman-teman. Contoh misalkan kita bicara apa nih pertanian, bicara masalah teknologi untuk mereka dikembangkan gitu ya. Ya tentunya kita komunikasi ke nasional, ke pusat juga perlu bantuan. Kita juga punya anggota dewan yang dari Sumbawa juga untuk dikomunikasikan. Kalau misalkan kita bicara konsumsi, jangan salah ketika bicara masalah pariwisata kebudayaan itu, ketika orang datang, saya punya gambaran gini loh Mbak Din, yang disebut dengan wisata pariwisata kebudayaan itu ya. Orang datang gitu ya, dia nggak ujuk-ujuk langsung datang, tapi mereka diceritakan cerita pada masa lalu. Kerajaan Sumbawa misalkan itu pusat berasnya itu di desa ini loh. Mereka didatangkan ke desa itu, makan di pinggir sawah. Ke desa penghasil beras itu terbesar saat itu. Ya saat itu misalnya kan contoh. Ini kan contoh. Pariwisata kan narasi Mbak Wadian. Iya kan benar. Narasi. Gimana siapa yang jago buat narasi ya itu yang menang dalam pariwisata sebenarnya. Atau kayak wilayah Lenangguar, dengar itu sejarahnya itu tempat selir raja gitu kan. Dan ternyata ketika saya ke sana, wajar saja kalau orang di sana kulitnya bagus, bersih, karena memang airnya bagus, kemudian udaranya bagus, udaranya juga masih sangat bagus. Mendukung. Kalau selir dari sana wajar kayaknya pasti cantik kan gitu kan. Jadi logika alam seperti itu. Jadi misalkan kayak Lenangguar gitu ya.
Jadi di sana kan dingin, jam 7 jam 8 itu masih sangat dingin gitu. Kenapa saya tahu ya karena saya sering ke sana, karena ibu saya juga dari sana juga. Saya asli sana juga. Jadi saya tahu banget misalkan. Saya malah kepikiran misalkan start awal bisa jadi Lenangguar menjadi daerah misalkan wisata kebudayaan dan lain-lain. Ketika bangun tidur mereka jalan masih dingin pakai bekomong bahasanya gitu kan. Kemudian orang disajikan, wisatawan itu disajikan tinggal di rumah warga, makan masih pakai kompor kayu misalkan. Kemudian mereka diajak keliling sambil mereka menceritakan ini loh sejarah bla 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 bla, ini dulunya keluarga ini dulu sultan pernah tinggal di sana untuk bersembunyi dan lain-lain misalkan. Kemudian ada cerita tentang apalah yang dibangun gitu. Itu juga di desa-desa yang lain itu bisa dibangun kayak gitu ceritanya gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya yang bisa dijual ya, salah satu yang bisa dijual diberikan ke wisata. Kalau kita bicara masalah pariwisata gitu. Kalau bicara yang lain-lain masih tetap melekat kebudayaan itu menurut saya masih sangat melekat. Kayak gitu. Masih sangat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sekarang kita hitung deh kantor yang desainnya itu kebudayaan. Satu KPU dulu yang saya lihat, dalamnya kan mulai ada gambaran waktu Bang Sukri Rahmat memimpin kan sudah mulai start waktu itu persiapannya. Kemudian Arpusda gambar mulai agak-agak lebah gitu ya. Kemudian bandara. Kemudian dinas yang satu pintu itu juga udah mulai desain. Saya berharap semua desainnya itu benar-benar kultur, kebudayaan. Budaya itu dijadikan sebagai image kayak gitu. Sebagai image. Oke, Mas Miftah, kita fokus ke pasangan pemimpin kita. Ya. Kekurangan pasti ada dong, ya kan? Seperti kita tahu bersama lah, Hajimu sudah tua, maka fisik akan menjadi masalah. Kemudian sedangkan Ibu Novi itu kurang pengalaman. Nah, apa saran Mas Miftah untuk mereka? Sebenarnya sebelum ke situ ya, umur tua itu mungkin bisa jadi bersemangat dalamnya. Berarti tidak menjamin semangat mengabdi berbakti ke daerah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tapi kan fisik Mas, kemampuan fisik. Kemampuan fisik. Apalagi tadi Mas Miftah menyarankan supaya kedekatan dengan rakyat mulai diperbaiki. Karena sepertinya dari hasil survei, bukan sepertinya, realita dari hasil survei OMI gitu menyatakan bahwa masyarakat Sumbawa rindu dengan pemimpin, kedekatan ya, berarti dikunjungi, didatangin. Itu sudah culture kita sudah seperti itu. Maka itu membutuhkan fisik yang ekstra. Tapi kalau menyampaikan masalah fisik kemampuan, saya mungkin nggak bisa komentar juga ya. Siapa tahu tiba-tiba bisa jadi misalkan saya muda juga siapa tahu agak lemah juga dibandingkan Pamu gitu. Cuma kalau memang mengerucut ke situ, tapi masih menjawab pertanyaan Mbak Dina gitu. Yang pertama artinya tidak mungkin sempurna dong, ya kan? Pasti ada kekurangan mereka. Nah, ada banyak sekali Mbak Din. Apa nih trik yang bisa mereka jalankan untuk memaksimalkan kepemimpinan mereka? Simple, yang pertama adalah pendekatan masyarakat di Sumbawa ini, walaupun kita ada beragam agama ya, kita ada budaya macam-macam dan lain-lain gitu. Paling simpel sebenarnya Pak Mu, ketika saya membayangkan seorang pemimpin itu ketika sholat Jumat misalkan itu nggak satu tempat gitu, misalkan pindah-pindah, beliau misalkan jadi khotib di desa A, besok di desa B, itu kan cuma seminggu sekali. Minimal dengan cara seperti itu komunikasi bisa terbangun gitu. Karena jangan sampai ada image ketika sudah jadi bupati itu meninggalkan masyarakatnya misalkan. Itu terkait Pak Mu ya. Kalau terkait Bu Novi, saya juga ya wajar ya, sering berpikir pengalamannya seseorang A, dan B, C, D gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak ada sekolah juga menjadi bupati dan wakil bupati gitu. Semua orang mengawali dengan memulai dari karena awal. Karena Hajimu sangat berpengalaman menurut pandangan awam. Gitu. Ya kan? Nah, kalau Bu Novi yang pertama tentunya pastilah ya di samping-sampingnya akan ada banyak sekali orang-orang yang membantu gitu. Terutama
ketika beliau memimpin akan semua dinas pun akan membantu. Ada Bapeda yang akan mengonsep, bantu berpikir. Kemudian saya nggak tahu apakah mereka memiliki staf khusus atau staf ahli nanti yang membantu untuk berpikir gitu. Sambil belajar semuanya pasti bisa dilakukan gitu. Cuma kalau saya secara pribadi ini untuk umum ya, bukan khusus untuk Pak Mu secara pribadi, Bu Novi secara pribadi. Terbuka gitu. Terbuka dalam artian adalah membuka mata, membuka hati gitu ya, bahwa keadaan Sumbawa ini seperti ini loh. Itu yang pertama. Kemudian ketika orang memberikan penyampaian masukan atau kritikan atau apalah itu bukti bahwa ada problem di situ yang harus kita selesaikan menjadi tanggung jawab kita, dan kita harus terbuka juga pikiran kita menerima semua masukan-masukan itu. Oke, gitu. Kalau bahasa kekiniannya, Mas Miftah, pemimpin sekarang jangan baperan. Ya, jangan baperan, benar gitu. Apalagi, supaya kritikan, masukan itu diterima dengan baik. Ya, gitu. Jadi itu sih termasuk juga tadi Mbak Din yang kita diskusikan di awal tadi itu harus terbuka juga untuk melihat Sumbawa ini akan dibawa kemana gitu. Kita rindu sebenarnya dengan sosok pemimpin-pemimpin yang mengerjakan sesuatu itu benar-benar dari masyarakat gitu ya, bukan karena hanya sekedar politis saja, walaupun kita tahu ketika calon itu maju ya tentu didorong oleh politik gitu. Jadi harapan saya sih sebenarnya untuk Pak Mu dan Bu Novi untuk masyarakat ya, jadi benar-benar memimpin benar-benar dari hati seperti tagline-nya Pak Mu ya, dan benar-benar ya bisa bawa Sumbawa menjadi gemilang dan berkeadaban. Dan berkeadaban. Gitu, ya. Jadi itu sih kalau saran dari saya sih itu. Membuka pikiran untuk menerima semua masukan, ya, tidak ada kata baru, kata lama, tidak ada kata tua, kata muda. Ya semuanya harus bergerak lah seperti itu. Nggak baperan. Nggak baperan, itu yang paling penting. Oke. Ada lagi Mas Miftah? Itu aja sih Mbak. Jadi ya. Mungkin 10 program itu menjadi PR karena saya memang berencana untuk menulis di koran, akan mengkaji 10 program itu. Saya berniat, cuma karena memang ada beberapa kegiatan gitu ya, saya ingin mengkaji misalkan kayak pemberian tadi SK. Misal nih Mas, misal dalam 10 program itu ada beberapa yang tidak perlu dilakukan untuk Sumbawa. Maksudnya dari 10 seandainya itu? Iya. Perlu semuanya. Perlu semuanya. Karena berarti harus dilakukan gitu. Minimal saya bilang tadi Mbak Din, minimal mereka menyampaikan ke masyarakat bahwa kalau memang ada yang susah sekali dilakukan, mereka harus jujur. Harus disampaikan bahwa inilah problemnya dan lain-lain. Karena jujur ya, saya kalau melakukan survei itu simple. Saya melakukan survei Pak Husni dan Pak Mu waktu itu, yang saya survei adalah janji mereka kayak gitu. Kenapa Mas Miftah selalu menekankan mereka harus jujur? Harus jujur. Ini beberapa kali disebutin. Kenapa Mas? Karena kita ngelihat banyak ya pemimpin ya sekarang di media di mana kita lihat itu tidak jujur? Bukan tidak jujur, tapi tidak berani mengungkapkan yang sebenarnya yang terjadi. Itu aja sih gitu. Kalau sebetulnya mereka juga berupaya menyelesaikan ya. Ya, kalau ini deh balik lagi ya, kita lihat kultur masyarakat Sumbawa ya. Satu, masyarakat Sumbawa dia suka berdiskusi, suka ngobrol. Kedua, kita punya culture bilang, sanak selaki, sanak suai. Padahal kita nggak keluarga gitu. Misalkan Mbak Dina, sanak suai apa rungan anak suai gitu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya Sumbawa satu Sumbawa ini keluarga sebenarnya. Jadi ketika kita ada sama anak sama istri, ketika ada problem gitu ya, kita kasih tahu yang sejujurnya, mungkin itu akan jadi solusi juga. Bahkan mungkin kadangkala ketika kita sampaikan yang jujur, mereka akan membantu gitu. Daripada kita sembunyi-sembunyi ya, nanti kita nggak tahu mungkin akan lebih sulit untuk diselesaikan. Akan sulit diselesaikan gitu, dan kita akan ketakutan gitu. Apalagi misalkan kita nggak tahu Pak Mu apakah periode mendatang akan mencalonkan lagi atau Bu Novi akan mencalonkan lagi kayak gitu ya. Kita nggak tahu juga, itu akan jadi janji besar juga. Tapi yang paling penting ya beliau tadi sudah bersumpah ya, bukan di hadapan gubernur, bukan di hadapan masyarakat Sumbawa, tapi di hadapan Tuhan kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya juga besar juga kayak gitu. Jadi itu maksud saya jujur tadi itu. Karena semua masalah itu
pasti bisa diselesaikan jika dikomunikasikan. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh Gubernur NTB. Kenapa keliling-keliling itu, ya mereka sampaikan aja problemnya. Kalau memang benar-benar nggak bisa diselesaikan gitu, tapi tetap harus ada usaha juga. Gitu. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Miftah sudah datang di dialog khusus Dina Raisya. Pemirsa DRTV, itu tadi bincang-bincang saya dengan Miftahul Arzak. Beliau adalah Direktur OMI Institute, sebuah lembaga survei Sumbawa yang sudah mensurvei terkait permasalahan-permasalahan daerah bahkan jauh sebelum pilkada itu dimulai. Untuk masyarakat Sumbawa, silahkan Anda menilai. Yang jelas kita semua berharap semoga kepemimpinan Haji Munofi kali ini dengan waktu yang kurang dari 5 tahun bisa maksimal menyelesaikan janji-janji politiknya. Ada 10 program unggulan Sumbawa gemilang dan berkeadaban. Kami mengucapkan selamat atas pelantikannya tadi pagi Pak Haji Mu dan Bu Novi. Semoga kepemimpinan Anda berdua memberikan banyak berkah dan rahmat untuk seluruh masyarakat Sumbawa. Terima kasih masyarakat Sumbawa sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.